Kita nggak bisa memberi hidayah ke orang, yang bisa Allah. Kita cuma jadi wasilah. Nonton nggih? Jalan yang lurus, istiqomah tadi ya. Apa namanya? Istiqomah. Ya istiqomah itu sebetulnya satu akar Pak Bu sama ini, sama mustaqim itu. Mustaqim kan lurus gitu. Istiqomah itu juga artinya lurus terus. Jadi satu akar emang. Jalan lurus yang dimaksud itu, pernah ada hadis Rasulullah ceritanya ngeten. Rasulullah itu ditanya sama para sahabat, "Ya Rasul, Shiratal Mustaqim itu sebetulnya seperti apa?" Kemudian Rasulullah menceritakan seperti ini. Shiratal Mustaqim itu ibarat kita berjalan di jalan yang lurus. Jalan lurus, kemudian kanan kirinya itu ada pagar. Nah, itu Rasulullah memberikan ilustrasi ke kita. Ilustrasi tentang Shiratal Mustaqim itu apa sebetulnya. Jadi artinya seperti ini Pak Bu. Shiratal Mustaqim itu syariat Islam yang lurus. Kemudian pagar-pagar tadi adalah batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Nah, pintu-pintu tadi adalah pintu-pintu kesesatan. Makanya ketika ada orang yang mau buka gordennya, mau ngintip pintunya, langsung waihak, celaka kamu. Gimana gak celaka? Kalau dia masuk, dia terjerumus ke dalam kesesatan. Dan yang diserukan orang yang di ujung itu apa? Udkhulul jannata jami'an wala tata'awaju. Masuk sana ke surga cepat-cepat semuanya. Jangan tolah-toleh, jangan belok. Nah, itu adalah perumpamaan hati kita. Itu perumpamaan hati kita. Yang hati kita itu biasanya mesti baik hati itu. Karena manusia itu kan lahirnya fitrah ya. Fitrah itu kan baik, suci, bersih. Nggih mboten? Nah, dalam diri manusia itu mempunyai hati kecil namanya dhamir. Itu yang selalu menyetir kita kepada kebaikan. Enggak mungkin orang mencuri terus kemudian hati kecilnya berbicara, udah curi sebanyak-banyaknya, itu nggak mungkin. Koruptor yang banyak di penjara itu nggak mungkin dia menyetujui hatinya ya. Hatinya tidak mungkin menyetujui untuk korupsi sebetulnya. Tapi dia menolak kebenaran, menolak hal yang udah diarahkan sama hati kecil tadi. Nonton nggak, bisa dipahami nggak? Jadi itu adalah ilustrasi yang digambarkan sama Rasulullah, bahwasanya istiqomah atau jalan yang lurus tadi, Shiratal Mustaqim itu adalah jalan yang sesuai syariat Islam, sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pernah suatu ketika Rasulullah itu ditanya sahabat namanya Sulaiman bin Harb, "Ya Rasul, bagaimana sesungguhnya Shiratal Mustaqim itu?" Kemudian Rasulullah menggambar dengan biting, dahan pohon, apa namanya? Nah, itu dahan pohon itu kemudian digambarkan ke pasir. Shiratal Mustaqim itu lurus, seret, gambarnya lurus. Kemudian Rasulullah menggambar jalan-jalan kecil, cabang-cabang, ya seperti yang tak gambarkan itu. Jalan lurus, kemudian ada cabang-cabangnya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya jalan lurus inilah Shiratal Mustaqim. Kemudian garis-garis di samping ini adalah subulus syaiton. Subulus syaiton itu berarti apa? Itu subul tadi, jalan setan. Bukan siratus syaiton, enggak ada. Karena yang sirat itu pasti mustaqim. Gitu ya. Sirat itu pasti satu dan itu mustaqim, tapi yang jalan kecil-kecil tadi namanya apa? Subulus syaiton. Kemudian Rasulullah melafadzkan ayat wa inna hadza itu maksudnya ditunjuk kepada tadi ya, garis kecil tadi, garis yang panjang itu. Wa inna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku. Jalanku itu maksudnya jalan sesuai petunjuk Nabi Muhammad dan sesuai syariat Allah. Mustaqima artinya lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan yang subul tadi, jalan yang banyak tadi. Berarti jalannya siapa itu? Syaitan. Itu di surat Al-An'am. Nonton nggih? Terus Ibnu Mas'ud ditanya sama Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar itu berarti anaknya Umar bin Khattab. "Ya
Ibnu Mas'ud, terangkanlah kepada kami jalan yang lurus itu seperti apa. Nah kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwasanya jalan lurus itu sebetulnya sudah ditinggalkan Rasulullah kepada kita, yang ujungnya itu surga. Jadi ujung yang satu itu Rasulullah, ujung yang satunya lagi itu surga. Artinya kita kalau ngikutin jalannya Rasulullah masuk surga. Itu namanya Shiratul Mustaqim. Ibnu Mas'ud menjawabnya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, masuk ke pertanyaannya, kenapa mesti meminta petunjuk jalan yang lurus? Kenapa kok kita setiap sholat bahkan ya itu harus meminta petunjuk kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah? Itu kenapa? Karena hati manusia itu bolak-balik, sehingga kita senantiasa harus meminta hidayah terus sama Allah. Ngoten nggih? Orang mengandalkan ilmunya, pengetahuannya itu saja tidak cukup untuk bisa menggapai surganya Allah. Banyak orang yang menyadari bahwasanya Allah itu Tuhannya, banyak yang menyadari bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu Rasulnya. Tapi ketika syariat itu dijalankan, dia nggak sesuai sama syariat. Dia bahkan malah menentang. Banyak orang yang secara ilmu, secara keilmuan mungkin, secara pikiran, dia meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan. Banyak yang meyakini bahwasanya Rasulullah itu emang utusan. Tapi apa? Tapi dia nggak mempunyai kesadaran untuk menjalankan syariat Islam itu. Dia nggak sadar untuk menjalani jalan lurus yang telah Allah tetapkan. Ngerti nggih? Nah makanya kita tidak bisa mengandalkan cuman pengetahuan atau mengandalkan ngaji-ngajinya tentok. Oh dapat ilmu, dapat pengetahuan, masuk surga, nggak bisa. Kita harus tetap senantiasa meminta Allah itu apa? Hidayah. Untuk biar hatinya juga jalan, untuk biar hatinya juga sadar bisa menjalankan syariat Allah. Ngerti nggih? Nah makanya hati itu kan karena bolak-balik ya, kita terus minta keteguhan dari Allah itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ada yang hafal? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu artinya bagus banget, Bu. Ya Allah, setelah Engkau tetapkan hidayah kepadaku, maka jangan alihkan lagi ya Allah. Jangan cabut hidayah lagi ya Allah. Hidayah itu tuh jangan dicabut lagi ya Allah. Artinya bagus itu Pak Daran. Contohnya nggih Pak Daran, misalnya kita sudah istiqomah dalam kebaikan, terus kita meminta kepada Allah, berdoa itu menyebut itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah niku. Kita meminta sama Allah biar kita tuh tetap istiqomah ke kebaikan tadi. Karena itu hidayah. Biar hidayah itu tidak dicabut dari kita. Biar istiqomah itu tidak dicabut dari kita. Karena kembali lagi yang dibilang Mas Amar Wawan, hati manusia itu bolak-balik. Kadang manusia bisa istiqomah dalam kebaikan, bisa kadang-kadang dia tersesat dalam jalan setan. Nggih mboten? Makanya kita doa itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena ya itu tadi, manusia itu kan kadang mengandalkan egonya. Nah kita kan sering berselisih ya. Berselisih itu gara-gara ego sama ilmu. Kita berselisih karena ego sama ilmu. Kita tuh lupa kalau tujuan kita, visi misi terakhir kita itu adalah masuk surga. Kita lupa itu. Kita lebih mengedepankan ego kita, lebih mengedepankan apa yang ada di otak kita, apa yang ada di pemikiran kita itu lebih dikedepankan. Padahal itu menyesatkan. Nonton. Orang kalau misalnya sudah fokus kepada visi misinya tadi, Shiratal Mustaqim tadi, jalan lurus, ujungnya apa? Surga. Kalau orang fokusnya ke situ, insya Allah nggak ada yang berselisih. Nah hari-hari kita ini itu kan banyak yang berselisih kayak. Dikit-dikit konflik, kumpul RT konflik, kumpul RW konflik semua. Nggak apa-apa sitik-sitik konflik. Karena visi misinya itu nggak sama. Visi misi ke surganya itu nggak sama. Lebih mengedepankan apa? Ego tadi. Ego manusia yang dikedepankan itu. Bukan surganya.
Coba kalau semuanya itu visi misinya sama, wah sejahtera kita. Gak ada yang jahat kayaknya tuh. Karena semua orang tuh nyari surga. Nah sekarang nyari apa? Nyari ketenaran, nyari kekuasaan, nyari siapa yang paling disegani, nyari siapa paling diuwongi ngoten nggih. Nyari siapa yang paling rusak itu. Naudzubillah min dzalik. Ketika perjanjian Hudaibiyah, ketika perjanjian Hudaibiyah selesai perjanjian itu, Allah kan menurunkan ayat Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratam mustaqima. Ada kemenangan, ada pengampunan, ada hidayah. Itu tuh selaras. Kalau kita pengen menang, kita pengen diampuni, berarti kita harus peka terhadap hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Jangan sombong. Jangan mentang-mentang kita tuh udah paling pinter atau paling soleh, zikirnya paling lama atau paling berkuasa, terus merasa dia itu masuk surganya paling depan. Jangan. Nggak ada yang tahu. Nggih mboten. Hati manusia apa Mas Amar? Balik.